Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas lagi soal TPS SNBT 2023 dan ini adalah tentang penalaran matematika part yang ketiga. Untuk yang part pertama sama part keduanya, aku bakal simpan linknya di description box. Kamu bisa langsung aja tonton ya. Jadi video-video pembahasan ini tuh ini tuh adalah prediksi-prediksi soal gitu ya menuju SNBT 2023 yang akan terselenggara sebentar lagi guys. Jadi harus persiapan sebaik mungkin. Oke, langsung aja. Oke guys, seperti biasa di part ini nanti kamu bisa coba dulu soal-soalnya atau bisa langsung tonton buat dapat video pembahasan. Oke, langsung aja yang pertama ya. Dalam suatu gedung teater di Provinsi Suka-Suka terdapat 11 baris kursi. Jadi bayangin kayak bioskop gitu ya, ke belakang panjang 11 baris. Baris pertama katanya 10 gitu ya. Oke, kita tulis aja langsung. Di sini aku bikin kayak pola bilangan aja gitu ya. Jadi sini awalnya 10, terus katanya baris kedua tuh 15, oke. Baris ketiga 17, baris keempat 22, baris kelima 24, oke. Pertanyaannya seterusnya gitu ya, polanya sama. Berdasarkan informasi tersebut, banyaknya kursi pada baris kedua dari belakang. Oke. Karena ada 11 kursi, dua dari belakang adalah baris ke 10. Oke. Nah, berarti di sini kita lihat aja 10 ke 15 berarti berapa? Plus 5. 15 ke 17 plus 2. 17 ke 22 plus 5 lagi ya. 22 ke 24 berarti plus 5. Oke. Ini baru sampai baris kelima. Lanjutin aja lah ya. Kita manual aja. Di sini berarti, sorry ini plus 2 ya. Oke, terus ini plus 5 lagi. Berarti 24 tambah 5, 29. Lanjut, plus berapa? Plus 2. Berarti 31. Ini baru baris ketujuh ya. Terus baris selanjutnya 31 tambah 5 36 tambah 2 berarti 38. Udah berapa guys? 9 ya. Satu lagi ya. Tambah 5 38 tambah 5 adalah 43. Oke, udah. Jadi jawabannya adalah 43. Oke? Berarti kalau misalnya selanjutnya nih sampai baris yang terakhir ini plus 2. Jadinya yang terakhir tuh 45. Lanjut ya, gampang ya. Nah, ini masih sama nih. Ini paragraf yang tadi, nomor satu. Terus dilanjutin nih. Katanya gini, sekelompok siswa SMA menonton pertunjukan di gedung teater tersebut dan memilih duduk di dua baris paling akhir. Apabila seluruh siswa tersebut duduk tepat di satu kursi dan tidak ada kursi yang kosong pada dua baris paling akhir, maka banyaknya siswa. Ya udah, lihat aja nih, berarti yang dua baris terakhir tuh ada berapa? 43 sama 45. Jumlahin aja guys. 43 ditambah sama 45. 5 tambah 3 itu kan 8, 4 tambah 4, 8. Jadi adalah 88 siswa, dua baris paling akhir. Gak ada yang kosong. Oke, lanjut ini masih sama nih guys. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung, jadi kata kuncinya setengah ya. Terus tiket pertunjukan itu adalah 30.000 per orang. Total pendapatannya, nah sebenarnya kita tinggal copy aja sini ya. Angka-angka ini, itu ke yang nomor 3. Berarti di sini itu berapa aja? 10 tambah 15 tambah 17 22 24 29 22 24 29. Oke, aku 55 aja lah ya. 31 36 38 36 38 43 sama 45 Oke, 5 sama 6 ya karena ada 11. Oke, kita jumlahin aja. 5 tambah 7 12. 12 tambah 2 14, 14 tambah 4 18. 1, 2, 3, 4, 4 tambah 4, 8. Oke, 88. Terus yang ini, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 8, 24, 24 tambah 3, 27, 27 tambah 5, 32, 23. Oke, tambahin. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3, 14, 14 tambah, berapa tadi? 14 ya? 6 tambah 9, 15, tambah 3, 18, 18. 18 tambah 4, 22. Oke. Berarti di sini 88 ditambah 222. 8 tambah 2 10, 8 tambah 2 10 tambah 1 11, lalu 2 tambah 1 3. Oke, 310. Setengahnya ya, setengah dari 310 berarti bagi 2 aja. Di sini bagi 2 kan 15 kali 2 30, 10 bagi 2 5, jadi 155. Oke, kita tinggal kaliin aja 155 kali 3 guys.
10 ribunya kita tambahin aja nanti. 5 kali 3, 15. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti 465 tambahin nolnya 4. Jadi 4.650.000 rupiah ya. Gitu ya. Lanjut. Oke, di sini kita ganti dulu warnanya. Dua orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A memiliki gaji 6 juta dikenakan potongan gaji 4%. Oke, berarti kaliin aja nih guys, 4% dikali sama 6 juta. Oke, terus yang B, karyawan B itu pengenaan potongan gajinya 6%. Berdasarkan informasi tersebut, besar gaji karyawan B, berarti di sini tuh 6% kita kaliin sama X aja gitu ya. Oke, berarti kita untuk mencari tahu X-nya kita bagi aja nih. Jadi si 4% kita kaliin sama 6 juta, kita bagi sama 6%. Oke, persen sama persen habis ya. 6 bagi 6, 1 ya. Berarti sini sejuta kali 4, berarti X-nya adalah sejuta kali 4, 4 juta gitu ya. Oke, jadi jawabannya mana? Yang D gitu. Lanjut. Nah, transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan ketidakmerataan persebaran penduduk. Oke, bla 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 bla. Salah satu wilayah yang diprioritaskan menjadi wilayah tujuan transmigrasi adalah Pulau Kalimantan yang kepadatan penduduknya itu cukup rendah. Kepadatan penduduk sendiri merupakan hasil bagi antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Berikut kondisi kependudukan Pulau Kalimantan yang ini ya. Yang ditanya adalah yang diprioritaskan. Berarti kita cari aja pembagian dari jumlah penduduk ini dibagi sama luas wilayah. Ini kan sebenarnya angkanya kurang bagus ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai kita bisa pakai yang terdekat aja gitu ya. Jadi misalnya di sini Kalimantan Utara. Kalimantan Utara berarti di sini 740.000 dibagi 75. Kalau 75 kali 10 kan 750 ya. Berarti kalau misalnya kurang dari 750 itu kan berarti 9 koma gitu ya. Gitu sih. Karena kan di sini yang diprioritasin berarti nanti pakai angka yang paling kecil aja gitu ya. Oke, berarti ini 9, berapa persen gitu ya. Kalimantan Barat 5 juta bagi 147. 5 juta bagi 150 lah ya. Berarti kan kalau 5 juta bagi 150 kan sekitar 30 koma gitu kan. Nah, ini berarti kalau dibagi bukan 150 tapi 147 berarti lebih kecil, berarti 14 komaan. Oke, lanjut Kalimantan Timur 3.700.000 dibagi 127. Oke. 3.700 bagi 120 kalau gini nih. 37 kita bagi sama 120 pasti 30 komaan kan? Karena 3 kali di 12 itu 360. Berarti kayak 30 komaan. Oke, lanjut Kalimantan Selatan 4.200.000 dibagi 38.000. Oke, berarti kayak 4.200 kita bagi sama 38. Oke, di sini 42 bagi 38 1, terus turunin 40 bagi 38 gitu ya. Itu berarti kayak eh, 1 gitu kayak jadi 100 ya, di atas 100-an lah ya. Oke, terus Kalimantan Tengah terakhir, ini beda ya sama Kalimantan Timur ya, tapi tulisannya KT sama aja. 2.700.000 dibagi 150. Oke. 2.700 aja bagi 150. Berarti di sini 1 kali 150. 7 kurangi 5, 2. Oke, 120. Berarti di sini sekitar 7 ya. Ya, oke. Jadi kayak 17 koma. Nah, di sini kita udah dapat kayak persentase koma yang mendekatinya gitu ya. Aku nggak pakai hasil asli, kamu bisa cek sendiri aja. Tapi di sini kurang lebih benar sih jawabannya. Jadi yang diprioritasin yang angka persentasenya paling kecil, berarti yang 9. Itu yang Kalimantan Utara. Oke. Lanjut, sebuah film berdurasi 1 jam 25 menit 15 detik disimpan pada sebuah CD yang memiliki laju cetak informasi 20.000 data per detik. Jika diketahui setiap datanya itu 48 bit, kapasitas penyimpanan yang terpakai, oke. Di sini karena per detik ya, kita ubah aja si 1 jam 25 menit 15 detiknya itu ke detik. Berarti kalau 1 jam itu kan 3.600 ya. 3.600 ditambah 25 menit, 1 menit 60 detik ya. Berarti 25 kali 60, berapa tuh guys?
25 kali 6 aja, dia udah 15 ya, 1.500 ya. Tambah 1.500 ditambah sama 15 detik. 15 detik. Oke, berarti di sini, sorry ya guys, nggak terlalu rapi. Wakohnya kurang enak nih. 3.600 tambah 1.500, 5.100, 5.100 tambah 15, jadi 5.115 detik. Oke. Yang ditanya adalah kapasitas. Kalau misalnya kapasitas berarti kayak kita tinggal kaliin aja nih guys. Ya, kaliin aja. Si yang detik tadi kan udah kita ubah satuannya ya, jadi detik gitu ya. Jadi kayak 5.115 kita kaliin sama 20.000 data per detik, kita kaliin sama 48 bit. Oke. Nah, di sini berarti ya udah kaliin aja. 48 kali 2 kan 96 ya. Berarti kayak langsung aja nih. 5.115 kali 96. Bareng-bareng ya guys ya. 5 kali 6, 30. 03. 1 kali 6, 6 tambah 3, 9. 1 kali 6, 6. 5 kali 6, 30. Oke. Depannya 5 kali 9, 45. 1 kali 9, 9 tambah 4, 13 ya. 1 kali 9, 9 tambah 1, 10. 9 kali 5, 45 tambah 1, 46. Oke. Nah, di sini berarti 0, 9 tambah 5, 14. 7 tambah 3, 10. 1, 9, 4 ya. Jadi 491, 0, 40. 491, 0, 40. Ingat, tadi sini ada 0, 0, 0 atau tulisnya gini, kali 10 pangkat 6. Ya, kayak kita ubah ke yang bakunya gitu ya. Nah, di sini ada nggak? Nah, ini hati-hati, karena dia dalam megabyte ya. Ini kan baru dalam bit ya. 48 bit tuh katanya, ini harusnya byte ya. 48 byte itu katanya satu byte-nya itu 8 bit. Berarti kita harus bagi nih. Jadi si 491.040 ini kita bagi sama 8. Oke, ini kalau misalnya dihitung itu dapatlah 6138 gitu ya. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, jadi sini 61 juta, 613.800.000. Mau jadiin megabyte, ini masih dalam bit ya. Kalau misalnya kita mau jadiin megabyte, itu kita bagi 613.800.000, kita bagi sama tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sejuta ya, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini nolnya ya. Jadi 613,8 megabyte ya. Jadi ya jawabannya yang B gitu. Atau kalau misalnya nggak mau langsung ubah ke MB juga udah kelihatan angkanya ya. Ini yang paling benar, 613,8. Oke lanjut. Nada sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku miliknya mulai dari halaman 100 sampai halaman 200. Oke. Jika jumlah nomor halaman yang didapatkan nada itu 15.300, pernyataan yang tepat, ini kita bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah SN, jumlah suatu N. Rumusnya apa? N per 2 dikali A plus UN. Oke? Nah, N-nya berapa? N-nya berarti di sini itu kan jumlah halaman dari yang 100 sampai 200. Hati-hati ya, bukan 100 halaman tapi 101. Kan dari 100. 100 ke 200 itu berarti 101. Oke, bukan 100 ya. Kalau 100 itu berarti dari 101 sampai 200. Tapi kalau dari 100 sampai 200 itu 101. Oke? Oke, A-nya itu bilangan pertama atau yang 100. Oke, UN-nya 200 ya. Oke, jadi gimana nih? N per 2. Nah, si 15.300 itu si SN-nya gitu ya, hasil SN-nya. N per 2 berarti 101 dibagi 2, kita kaliin sama 100 ditambah 200. Oke, ini berapa nih? Tambahin aja dulu ini, jadi kan 300 ya. Oke, 300 bagi 2, 50, jadinya 101 dikali eh 150 gitu kan. Oke, kalau misalnya kita cari nih, 101 kali 150, ini tuh hasilnya, ini 0 semua ya. Terus yang keduanya, 1 kali 5, 5, 0 kali 5, 0, 1 kali 5, 5. Terus ini 1, 0, 1. Oke, jadi berapa nih guys? 0, 5, 1, 5, 1. Oke, 15, 150 guys. Jadi jawabannya
Harusnya itu adalah 15.150. Tapi ternyata di sini didapatkannya 15.300. Berarti ada selisih ya. Selisih SN-nya itu adalah 15.300 dikurangi 15.150. Oke, jadi berapa tuh? 15, 150. Jadinya adalah 150. Jadi kayak kelebihan gitu ya. Kalau misalnya kelebihan itu berarti ada yang kehitung dua kali ya, kemungkinan gitu. Jadi cari aja yang kehitung dua kali. Yang A nih ya, nada menghitung halaman 150 sebanyak dua kali. Ya, bisa jadi ya. Yang B, C, D, E dia nggak tepat. Kenapa? Hmm, karena di sini kemungkinan kayak yang halaman 150-nya gitu, yang kehitung dua kali. Jadi bisa, ya, karena kan di sini 150 gitu ya. Kalau yang 100 sama 50 sebanyak dua kali, enggak gitu ya. Bukan bukan halaman 100 sama 50 tapi 150. Terus yang C juga enggak, yang D tidak masuk dalam perhitungan, harusnya itu kurang ya nilainya, bukan bukan 15.300 tapi kurang dari 15.150. Oke, gitu ya. Lanjut, Pak Abdul akan mengadakan pesta besar di rumahnya sehingga ia harus membeli berbagai macam bahan kebutuhan. Sebelumnya ia sudah membeli 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng harganya segini. Terus beli lagi 15 karung beras sama 5 dus minyak goreng harganya segini. Yang ditanya kalau 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng itu berapa? Ini pakai apa? Pakai SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel ya. Oke, berarti di sini 20 karung berasnya X aja lah ya. Ditambah 6Y gitu ya. Sama dengan 3.600.000. Oke, lanjut. Terus 15X ditambah 5Y sama dengan 2.800.000. Ini karena koefisiennya atau angka di depan variabelnya itu belum sama, harus kita samain dulu ya. Kita coba cari KPK-nya aja. Misalnya 6 sama 5 ya, berarti 30 nih. Harus jadi 30 nih ya. Berarti 6 kali berapa yang hasilnya 30 kali 5. 5 kali berapa yang hasilnya 30 kali 6. Tapi perkalian itu harus diterapkan ke semuanya ya, nggak hanya 6 sama 5 ini. Oke, lanjut. Berarti sini 20 kali 5 100X ditambah 6 kali 5 udah pasti 30Y. Nah, di sini aku ilangin dulu ya, ini nolnya 5, lalu 36 kali 5 aja langsung, berarti 180 ya. Oke. Terus sini 15 kali 6 90X, 5 kali 6 30Y, 28 kali 6 14 8 ya. 28 kali 6 8 4 oh 16 8. 168 ya. Oke. Kita berarti kurangin ya biar ini jadi 0. 30 kurangi 30 kan habis ya. 100 kurangi 90 10X sama dengan 180 kurangi 168 di 12 gitu ya. Berarti di sini kalau misalnya kita masukin nolnya 5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti X-nya di sini adalah berapa? 120.000. Nah, kita ambil 120 aja lah ya. Yang ini. Berarti 100 dikali sama 120 ditambah sama 30Y sama dengan 180. Oke. Berarti 100 kali 120 tuh nolnya ada 3 ditambah 30Y sama dengan 180. Ini harusnya bukan 1.800.000 guys. Ini harusnya 18 juta ya. 18 juta dikurangi sama 12 juta. Jadinya adalah 6 juta. 6 juta dibagi 30. Berarti Y-nya sama dengan 200.000 ya. Oke. Nah, berarti udah dapat nih. X-nya 120, Y-nya 200. Ya udah tinggal kita masukin aja yang ditanya ya. Yang ditanya adalah 45 karung beras. Berarti 45X ditambah sama 15Y. Nah, jadi kayak ya udah 45 kita kaliin sama 120 ditambah sama 15 dikali sama 200. Oke, tinggal dicari 45 kali 120. Oke, di sini 54 tambah 0. Terus nolnya 3 ya. Oke, berarti sorry, nolnya harusnya 4. Oke, di sini jadi 5.400.000 ditambah 15 kali 2 30, tambahin nolnya 4. 3 juta. Jadi 5.400.000 ditambah sama 3 juta itu adalah 8.400.000.
ribu. Oke, udah. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke, jadi ya pakai SPLDV aja. Cuma tadi hati-hati kalau misalnya nolnya dihilangin dulu, terus nanti pas muncul lagi malah jangan jangan malah makin bingung gitu. Oke, nah ini ada latihan, satu soal aja. Silakan untuk kirim di komen. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Nanti aku bakal love jawaban yang benar. Nah udah guys, gitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kamu suka sama konten channel ini, boleh banget untuk di like, di komen, di share juga ke teman-teman kamu biar sama-sama lulus SNBT 2023. Itu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!